Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Mantani Birzatullah dengan NIM terakhir 011. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesetaraan gender dalam bidang IT. Nah, nah, keseimbangan gender merupakan fondasi hak asasi manusia yang mendasar menandai pijakan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Namun, dalam realitasnya, tantangan untuk mencapai kesetaraan gender masih menjadi perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan. Terlebih lagi dalam ranah teknologi informasi. Ketidaksetaraan gender menjadi salah satu masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Nah, tujuan dari kelompok ini yaitu mengusung tema ini adalah untuk menyuarakan kesetaraan gender pada masyarakat dan mengurangi tindak kekerasan seksual pada perempuan. Lalu yang kedua adalah kepedulian terhadap wanita di era sekarang cukup penting karena wanita wajib untuk dilindungi berdasarkan hukum maupun norma agama. Nah, apa sih peraturan yang mengatur tindak kekerasan seksual pada wanita? Yaitu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, undang-undang ini bertujuan satu, mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Dua, menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Tiga, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku. Empat, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Lima, menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Lalu asas apa sih yang mendasari tindakan tindak pidana kekerasan seksual? Yang pertama adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia, lalu non-diskriminasi, lalu kepentingan terbaik bagi korban, lalu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nah, pasal 4 ayat 1 tindak pidana kekerasan seksual mengidentifikasi 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu yang pertama adalah pelecehan seksual non-fisik, 2 pelecehan seksual fisik, 3 pemaksaan kontrasepsi, 4 pemaksaan sterilisasi, 5 pemaksaan perkawinan, 6 penyiksaan seksual, lalu eksploitasi seksual, lalu perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, hukuman dan sanksinya itu adalah dapat dipidana 9 bulan penjara dan denda maksimal 10 juta rupiah. Nah, setelah ini akan saya tampilkan contoh berita-berita yang bersangkutan tentang kekerasan seksual. Ya, saksikan berikut ini. Kamera pengawas di sebuah rumah kos ini merekam aksi bejat seorang dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Sang mahasiswi berusaha menghindar dengan keluar kamar kos, namun berusaha ditarik ke dalam kamar kos oleh pelaku. Peristiwa yang terjadi pada Jumat lalu ini bermula saat korban membuat status di media sosial tentang masalah yang dialaminya. Pelaku yang membaca status lalu berpura-pura menawarkan solusi, namun ternyata saat datang korban justru mendapat pelecehan. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Pica Armedi pada Senin, dengan bukti rekaman CCTV dan alat bukti lainnya, polisi telah menetapkan sang dosen sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan gelar perkara, terpenuhinya unsur pasal 6 huruf A atau B terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Masih tentang kasus dugaan pelecehan seksual, polisi yang telah menerima laporan dugaan kasus pelecehan seksual terhadap buruh perempuan dengan modus staycation bersama pimpinan perusahaan untuk memperpanjang kontrak, akhirnya menaikkan kasus ini ke tingkat penyelidikan. Dikonfirmasi Senin siang, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Bekasi telah melayangkan surat pemanggilan terhadap terlapor, yakni seorang manajer perusahaan dan sejumlah saksi pasca menerima laporan dari korban berinisial AD. Kemudian untuk 2 orang saksi lagi kita undang untuk klarifikasi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Berarti surat sudah dilayangkan? Iya, telah kami layangkan. Sebelumnya, viral di media sosial unggahan akun Twitter @miduk17 yang berisi tentang persyaratan staycation bersama pimpinan perusahaan bagi karyawati yang ingin diperpanjang kontraknya.
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menyelidiki kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, dari video-video tadi, apa sih penyebab kekerasan seksual itu? Yang pertama adalah kekuasaan dan kontrol, lalu budaya perkosa, dan keterbelakangan norma sosial. Nah, jadi tiga sebab ini itu merupakan salah satu penyebab utama kekerasan seksual. Nah, dampak kekerasan seksual bagi korban yaitu adalah yang pertama adalah trauma psikologis karena kekerasan seksual dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Nah, yang kedua adalah dampak fisik. Seringkali korban kekerasan seksual itu mengalami cedera fisik, termasuk luka fisik dan gangguan kesehatan reproduksi. Mereka juga berisiko tinggi untuk terinfeksi penyakit menular seksual. Dan yang ketiga adalah pengabaian partisipasi sosial dan ekonomi. Kekerasan seksual dapat menghambat partisipasi korban dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Mereka mungkin mengalami stigmasi dan diskriminasi yang dapat menghalangi mereka dari mencapai potensi mereka. Nah, dari dampak pada dirinya sendiri tadi, nah untuk dampak di lingkungannya itu apa sih? Yang pertama adalah ketidakamanan dan kecemasan. Dua, menurunnya kepercayaan pada sistem hukum dan keadilan. Tiga adalah stigmatisasi korban. Nah, apa sih solusi yang kami tawarkan? Yang pertama adalah platform pendidikan online. Kami akan mengusulkan pembuatan platform pendidikan online yang fokus pada kesetaraan gender. Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan yang mudah bagi perempuan di mana saja dan kapan saja, dengan materi yang disesuaikan dan dukungan psikologis. Yang kedua adalah aplikasi pelaporan kekerasan. Solusi lain adalah aplikasi pelaporan kekerasan berbasis gender. Aplikasi ini memungkinkan perempuan melaporkan kasus kekerasan secara anonim dan aman, memantau pola kekerasan, dan mendukung lembaga penegak hukum. Yang ketiga adalah program pelatihan teknologi. Kamu juga menyarankan program pelatihan teknologi khusus untuk perempuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital perempuan dan membuka lebih banyak peluang ekonomi dalam industri TI. Nah, kesimpulannya adalah dalam menghadapi tantangan kesetaraan gender dan kekerasan seksual, kami telah mengusulkan 3 solusi berbasis teknologi informasi, platform pendidikan online, aplikasi pelaporan kekerasan, dan program bagian teknologi bertujuan untuk meningkatkan akses kesehatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kolaborasi dan komitmen, kami percaya bahwa implementasi solusi-solusi ini akan membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, aman, dan berkeadilan bagi semua individu tanpa memandang gender. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.